sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ewaldun Sindu Christopher Waruwo dengan NIM 22102012 dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas karyawan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang interaksi sosial. Pertama dulu kita harus mengetahui apa itu arti dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan yang bersifat dinamis, yang artinya interaksi sosial yang dilakukan secara seumur hidup selama seseorang tersebut hidup dalam dunia masyarakat. Dengan kata lain, interaksi sosial memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak bisa hidup tanpa memiliki teman. Jadi dapat dikatakan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok dengan kelompok yang menimbulkan aksi dan reaksi. Contoh aksi dan reaksi adalah antara seorang guru yang memaparkan materi kepada siswanya, di mana aksi seorang guru yang menjelaskan materi dan reaksi para siswa menerima materi dari guru tersebut. Masuk pada pembahasan selanjutnya, ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial tersebut memiliki beberapa poin. Syarat yang pertama adalah berlaku minimum 2 orang, yang artinya interaksi sosial terjadi karena adanya dua belah pihak yang saling berinteraksi, yang saling melakukan hubungan timbal balik. Ciri yang kedua yaitu simbol. Simbol umum interaksi sosial adalah bahasa. Karena dengan bahasa yang sama, maka interaksi sosial dapat terjalin dengan baik. Jika bahasa yang digunakan berbeda, maka tujuan dari interaksi tersebut kurang dapat tercapai dan interaksi sosial tersebut tidak dapat tersalurkan dengan baik. Ciri yang ketiga adanya dimensi waktu, yang artinya kapan terjadinya interaksi tersebut, baik itu dalam interaksi sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Dan syarat yang terakhir yaitu adanya tujuan, yang dimana interaksi tersebut harus memiliki tujuan yang ingin disampaikan atau apa yang hendak disampaikan pihak yang satu dengan pihak yang lain, sehingga interaksi tersebut dapat terjalin dengan baik. Jadi, interaksi sosial dapat terjadi karena memiliki dua pelaku yang saling berinteraksi, dan interaksi dilakukan dengan menggunakan simbol bahasa yang sama, memiliki waktu atau kapan terjadinya interaksi tersebut, dan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Poin selanjutnya yaitu syarat-syarat terjadinya interaksi. Mengapa harus adanya syarat? Karena tidak semua yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut sebagai interaksi sosial. Syarat yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial adalah cara menyampaikan pesan atau cara menyampaikan interaksi dalam lingkungan masyarakat. Jadi, kontak sosial tersebut juga dapat dikatakan sebagai cara masyarakat menyalurkan interaksi atau menyampaikan interaksi kepada pihak individu, kelompok, dan lain sebagainya. Kontak sosial juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu primer dan sekunder. Primer atau kata lain tatap muka, yang artinya interaksi yang dilakukan itu secara langsung, secara face to face antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, sehingga interaksi tersebut dilakukan dengan secara tatap muka dan disalurkan secara langsung tanpa menggunakan media perantara. Yang kedua itu sekunder atau menggunakan media, yang artinya interaksi sosial ini dilakukan dengan menggunakan media perantara alat telekomunikasi, contohnya telepon genggam. Terjadi ketika seseorang menggunakan alat telekomunikasi untuk menyampaikan interaksi atau menyampaikan pesan kepada seseorang tersebut. Cara yang kedua adalah komunikasi. Dengan kata lain, cara untuk menyalurkan atau menyampaikan komunikasi tersebut dalam dunia interaksi. Komunikasi juga terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa. Dengan kata lain, interaksi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan bahasa, sehingga orang yang mendengar juga dapat lebih mengerti. Yang kedua adalah komunikasi non-verbal, yaitu dengan komunikasi menggunakan bahasa isyarat. Ini pun terjadi karena adanya syarat-syarat tertentu atau alasan-alasan tertentu sehingga harus menggunakan bahasa isyarat. Jadi
interaksi tersebut atau tujuan yang ingin disampaikan dapat tersalurkan dengan baik. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis interaksi. Jadi, pada interaksi sosial juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu interaksi sosial antara individu dengan individu, yang kedua antara individu dan kelompok, dan yang terakhir adalah antara kelompok dan kelompok. Yang pertama interaksi antara individu dan individu, contohnya antara seorang dokter dan pasien, yang dimana seorang dokter melakukan interaksi kepada pasiennya dan dengan menjelaskan kendala-kendala atau penyakit yang sedang diderita oleh pasien tersebut. Yang kedua yaitu antara individu dan kelompok, yaitu antara seorang guru dengan siswanya, di mana seorang guru memaparkan materi kepada siswanya dan para siswa menelaah atau menerima materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang terakhir antara kelompok dan kelompok, contohnya ketika saat pertandingan futsal antara regu A dan regu B yang saling berinteraksi atau saling bertanding. Dan contoh selanjutnya yaitu seperti pada saat kegiatan demo dan lain sebagainya. Poin selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama proses asosiatif dan yang kedua proses disosiatif. Proses asosiatif lebih bertujuan untuk menjalin kerjasama atau menjalin kesatuan dalam meningkatkan solidaritas antara anggota kelompok dan individu. Proses asosiatif juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kerjasama. Kerjasama di sini dimaksud sebagai suatu usaha bersama antara anggota perorangan atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama, baik itu dalam tujuan individu, tujuan bersama, atau tujuan kelompok. Kerjasama juga timbul dalam berbagai bentuk. Yang pertama, antara kerukunan dan menjangkau, gotong royong dan saling membantu. Yang kedua, bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian antara mengenai pertukaran barang-barang atau jasa dalam dunia organisasi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kooptasi, antara itu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan. Yang keempat, koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi. Dan yang terakhir, joint of future, yaitu kerjasama menggunakan antara proyek-proyek tertentu, contohnya antara pemboran minyak, protein, dan lain sebagainya. Contoh kedua proses asosiatif yaitu akomodasi. Akomodasi adalah upaya penyelesaian sebuah konflik. Tujuan terjadinya akomodasi yaitu untuk mengurangi pertentangan, yang kedua mencegah meledaknya pertentangan, dan untuk memungkinkan terjadinya kerjasama dan mengusahakan peleburan atau penyelesaian masalah antara kedua belah pihak. Contoh yang ketiga dari proses asosiatif yaitu asimilasi atau upaya-upaya dalam meredakan suatu perbedaan. Asimilasi terjadi karena adanya kelompok-kelompok manusia yang memiliki perbedaan baik dalam segi kebudayaan, ras, jenis kelamin, dan lain sebagainya, orang-orang perorangan atau warga kelompok yang tidak saling bergaul, dan kebudayaan-kebudayaan dari kelompok tersebut yang saling berbeda. Jadi asimilasi juga dapat terjadi dan dapat terselesaikan karena adanya toleransi, kesempatan yang seimbang, adanya kerjasama, dan lain sebagainya. Bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu proses disosiatif. Proses disosiatif lebih mengarah pada pertentangan atau perpecahan karena adanya tujuan yang hendak dicapai sehingga anggota interaksi melakukan beberapa tindakan yang merugikan pihak yang lain. Contoh yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah sikap kebencian yang ada dalam diri seseorang kepada orang lain. Contoh kontravensi adalah menghalangi, menghasut orang lain, dan lain sebagainya. Contoh proses disosiatif yang terakhir adalah pertentangan atau menentang pihak lawan dengan melakukan ancaman atau kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Poin terakhir dalam interaksi sosial adalah proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa bagian. Yang pertama, imitasi atau tindakan seseorang dalam meniru sikap atau perilaku dari orang lain. Yang kedua, sugesti, yaitu memberi pengaruh atau pandangan atau sikap kepada individu untuk dituruti atau dilakukan tanpa berpikir lagi secara langsung. Yang ketiga adalah identifikasi atau upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menyerupai atau menyamakan diri dengan orang lain.
Yang keempat adalah simpati atau proses kejiwaan seorang individu yang merasa tertarik atau merasa suka kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah empati, yaitu perasaan yang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah beberapa bagian yang mempengaruhi proses terjadinya interaksi sosial. Jadi, begitu saja pemaparan materi dari saya tentang istilah kata dari interaksi sosial. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.